Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aini Muflihah, NIM saya 140123058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika dalam Pengembangan dan Penerapan AI, ML, DL, Chatbot, Rekomendasi Sistem di Dunia Pendidikan dan Bisnis. Adapun kata pengantarnya itu, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Penulisan dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Etika dalam Pengembangan dan Penerapan AI, ML, DL, Chatbot, Rises di Dunia Pendidikan dan Bisnis dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan profesi serta bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya aspek etika dalam pengembangan dan penerapannya teknologi, kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, khususnya pada bidang machine learning, ML, deep learning, DL, chatbot, dan recommendation system. Latar belakang masalah, artificial intelligence atau AI telah menjadi teknologi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, AI dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan personal. Misalnya melalui chatbot pendidikan dan sistem pembelajaran dalam dunia bisnis. AI digunakan untuk menganalisis data pelanggan, memberikan rekomendasi produk, serta membantu pengambilan. Namun di balik berbagai manfaat tersebut terdapat beberapa tantangan etika seperti bias algoritma, pelanggaran privasi data, kurangnya transparansi sistem, dan masalah akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan AI harus memperhatikan prinsip-prinsip etika agar manfaatnya lebih besar dibandingkan resikonya. Terus di sini ada rumusan masalah. 1. Yaitu apa prinsip etika profesi yang relevan dalam AI. 2. Apa saja pelanggaran etika dalam penggunaan AI. 3. Bagaimana dampak pelanggaran etika AI. 4. Bagaimana penerapan AI yang etis. Terus di sini juga ada tujuannya. 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prinsip-prinsip etika profesi yang relevan dalam pengembangan dan penerapan artificial intelligence. 2. Untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika yang dapat terjadi dalam penggunaan AI di bidang pendidikan dan bisnis. 3. Untuk menganalisis dampak hukum, sosial, dan akademik akibat pelanggaran etika dalam penggunaan AI. 4. Untuk memberikan rekomendasi mengenai penerapan artificial intelligence yang etis dan bertanggung jawab. Di sini ada konsep dasar etika profesi. Etika profesi merupakan pedoman moral yang digunakan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara profesional. Dalam bidang teknologi informasi, terdapat beberapa prinsip utama etika profesi, yaitu 1. Integritas, 2. Tanggung jawab, 3. Kejujuran, 4. Keadilan, 5. Penghormatan terhadap hak orang lain, 6. Kompetensi profesional. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi para pengembang teknologi agar produk yang dibuat tidak merugikan masyarakat. Di sini ada prinsip FATE. Dalam pengembangan AI dikenal konsep FATE yang terdiri dari pertama, fairness atau keadilan, yaitu sistem AI tidak boleh bersifat diskriminatif. Kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu harus ada di pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan AI. Ketiga, transparansi atau transparansi, yaitu proses kerja AI harus dapat dijelaskan kepada pengguna. Keempat, etis, yaitu AI harus dikembangkan sesuai nilai moral dan norma yang berlaku. Prinsip FATE menjadi fondasi penting dalam menciptakan AI yang aman dan terpercaya. Di sini ada hukum dan regulasi. Selain etika, penggunaan AI juga harus memenuhi aturan hukum. Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang relevan, yaitu Undang-Undang ITE
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP GDPR yang menjadi standar perlindungan data internasional. Regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi hak pengguna, menjaga keamanan data, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Di sini ada teknologi AI. Beberapa teknologi AI yang banyak digunakan saat ini antara lain, pertama, machine learning, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data. Kedua, deep learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengolah data kompleks. Ketiga, chatbot, yaitu program yang dapat berkomunikasi dengan manusia melalui teks maupun suara. Keempat, recommendation system, yaitu sistem yang memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi penggunaan seperti yang digunakan pada Netflix, YouTube, dan Tokopedia. Di sini juga ada kajian etika AI. Meskipun AI memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa isu etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bias algoritma. Bias dapat terjadi ketika data pelatihan tidak mewakili seluruh kelompok masyarakat sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adil. Yang kedua adalah pelanggaran privasi data karena AI membutuhkan data dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah kurangnya transparansi karena banyak sistem AI bekerja seperti black box sehingga sulit dipahami pengguna. Selain itu, terdapat ketidakjelasan tanggung jawab ketika AI melakukan kesalahan. Terus di sini juga ada analisis etika. Di sini juga ada analisis etika. Yang pertama adalah teori utilitarisme. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik apabila memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Contohnya, penggunaan ChatGPT dapat membantu mahasiswa memahami materi dan meningkatkan efisiensi belajar. Yang kedua adalah teori deontologi yang menekankan kewajiban moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut teori ini, mahasiswa tetap harus mengerjakan tugas secara mandiri dan tidak boleh mengaku hasil AI sebagai karya pribadi. Terus di sini juga ada pelanggaran etika dan dampaknya. Beberapa pelanggaran etika yang dapat terjadi adalah 1. Plagiarisme akademik. 2. Pelanggaran privasi data. 3. Kurangnya transparansi. 4. Bias algoritma. 5. Penyalahgunaan AI untuk membuat informasi palsu. Dampaknya bagi mahasiswa adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis dan resiko sanksi akademik. Bagi kampus, dapat menurunkan kualitas lulusan dan reputasi institusi. Bagi perusahaan, dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Sedangkan bagi masyarakat, dapat menimbulkan diskriminasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Terus di sini juga ada strategi penerapan AI yang etis. Untuk mengurangi resiko tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan AI sebagai alat bantu bukan sebagai pengganti kemampuan manusia. Kedua, menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan sistem. Ketiga, melindungi data pengguna sesuai regulasi yang berlaku. Keempat, melakukan pengujian secara berkala untuk mendeteksi bias algoritma. Dengan langkah-langkah tersebut, AI dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Di sini ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, artificial intelligence memberikan manfaat besar dalam pendidikan dan bisnis. Namun penggunanya harus disertai dengan penerapan etika yang baik. Pelanggaran seperti plagiarisme, pelanggaran privasi, dan bias algoritma dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun organisasi. Oleh karena itu, penerapan AI harus berpedoman pada prinsip FATE, kode etik profesi ICT, serta peraturan hukum yang berlaku agar teknologi dapat dimanfaatkan secara aman, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Di sini ada saran, mahasiswa dapat pengguna AI perlu memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan kreativitas pengembangan, serta perusahaan harus menerapkan prinsip FATE dan menjaga keamanan data pengguna. Perguruan tinggi juga perlu membuat pedoman yang jelas terkait penggunaan AI secara etis.
Selain itu, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada penerapan etika AI di bidang yang lebih spesifik seperti kesehatan, keamanan, cyber, cloud, dan blockchain. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.